Pada pagi hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu bagaimana kita memiliki respon yang benar dalam menghadapi masa yang sulit. Ya, Alkitab sudah mencatat bahwa masa ke depan itu adalah masa yang sukar kan, atau masa yang sulit. Bahkan kalau kita sekarang, ya kalau kita mau jujur, ya memang kondisi dunia sedang sulit. Ya, baik itu secara ekonomi dan lain-lainnya sedang sulit gitu kan. Ya. Coba kita bayangkan saja, berapa lama sudah musim kemarau kan? Berapa banyak orang kesusahan air. Ya, mungkin kita di Cipanas masih dingin kan, walaupun namanya Cipanas gitu ya, masih banyak air. Tapi di tempat lain, kalau di Kupang mungkin berkilo-kilo mereka pergi ambil air untuk minum. Ya. Jadi kondisi ke depan itu pasti akan sulit, dan itu Alkitab sudah mencatat. Ya, kalau saudara-saudara yang bergerak di dalam bidang usaha, kira-kira zaman sekarang lebih gampang atau zaman yang dulu? Lebih sulit atau lebih gampang? Lebih sulit. Ya, lebih sulit. Ya. Pagi hari ini coba kita lihat satu tokoh Alkitab ya di dalam Nehemia. Nehemia pasal yang pertama. Coba kita baca sama-sama. Nehemia pasal yang pertama ayat 1, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ini bisa ditampilkan, kita baca sama-sama. Sudah dapat semua ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Pusat. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari lawan-lawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini kondisi Israel setelah mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kesalahan yang paling sering bangsa Israel lakukan kalau kita baca di dalam kitabnya, mulai dari ketika mereka keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan, kesalahan yang paling sering mereka lakukan adalah ketidaksetiaan mereka di hadapan Tuhan. Ya, ketidaksetiaan mereka di hadapan Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya membuat Tuhan harus membuang mereka ke Babel. Ya, Babel itu lambang kekacauan. Ya. Ya, dibuang ke Babel. Ya. Coba kita lihat pada zamannya Raja Daud, Salomo. Nah, itu masa-masa jaya dari bangsa Israel. Ya. Tapi ketika mereka melanggar, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Kekacauan akibat pelanggaran, akibat ketidaksetiaan mereka. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya suatu penderitaan. Penyebab penderitaan ada 3. Pertama itu karena pekerjaan setan, iblis. Dikatakan kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Ya, jadi kita mengalami suatu penderitaan bisa karena iblis sedang bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, sehingga kita mengalami penderitaan. Yang kedua, bisa saja karena akibat pelanggaran atau dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Sama bangsa Israel ketika mereka melanggar, tidak setia di hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan membuang mereka ke Babel. Dari 12 suku yang dibuang, hanya 2 yang masih ada yang kembali. Yang 10 tidak ada yang kembali. Mungkin itulah yang diaspora ke berbagai negara, sehingga sekarang di mana-mana dikatakan ada keturunan Yahudi.
Ya, yang 10 suku. Yang 2 suku masih ada kembali. Nah, ini yang kita akan lihat pada pagi hari ini. Di mana kalau kita lihat Nehemia, dia seorang juru minum raja, berarti pekerjaan yang luar biasa yang dia harus kerjakan. Namanya juru minum, dia yang harus coba dulu, baru raja minum. Ya. Kalau ada racun di dalam, berarti dia mati duluan. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Ya. Tapi kalau kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari Nehemia, seperti tema kita pada pagi hari ini, memiliki respon yang benar di dalam menghadapi masa yang sulit. Nah, ini masa-masa yang dihadapi oleh bangsa Israel yang masih tersisa di Yerusalem. Kalau kita baca di ayat 3 dikatakan tadi, kata mereka kepadaku, nih orang-orang yang Hanani, dan ada beberapa orang yang datang kepada Nehemia di Puri Susan. Dia katakan di situ, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawan ada dalam kesukaran besar. Bisa garis bawahi, ada di dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Ya, tidak hanya sukar tapi tercela. Tercela artinya apa? Jadi olok-olokan orang. Loh, kamu bangsa yang besar dulunya, kenapa kamu sekarang seperti ini? Bukankah kita juga seperti itu ketika kita jatuh? Apakah kata istilah dunia, ketika kita jaya, begitu banyak sahabat kita, begitu banyak orang datang kepada kita yang bukan saudara juga ngaku saudara. Itu yang terjadi. Makanya saya bilang ke anak-anak, kalau kamu masih model sekarang, keluargamu juga, saudaramu juga nggak ngakuin kamu saudara. Tapi coba kamu nanti sudah jadi polisi, sudah punya pangkat yang baik, yang bukan saudaramu di kampung juga ngaku sebagai saudaramu. Ya. Tapi itu dunia real memang ternyata. Ya, kalau kita lagi jaya, lagi, waduh, begitu banyak sahabat. Tapi ketika kita jatuh, apakah masih ada yang peduli dengan kita? Dikatakan di situ, Israel jadi bahan celah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Artinya nggak ada lagi benteng pertahanan. Ya, kalau kita kesehatan kita nggak ada imunitas lagi. Setiap penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita. Diserang dari manapun bisa masuk. Nggak ada lagi pertahanan. Akibat ketidaksediaan mereka kepada Tuhan. Ya. Tapi bagaimana seorang Nehemia merespon keadaan bangsanya? Ya. Ketika dikatakan mereka menghadapi kesukaran yang besar, bagaimana Nehemia merespon kondisi atau berita yang datang kepadanya? Coba saya tanya kepada kita semua. Ini seandainya anak kita atau cucu kita di sekolah tiba-tiba ada yang datang memberi kabar kepada kita, cucu kita dipukul guru. Ya, jujur kira-kira responnya gimana? Nah, marah? Masih marah. Apalagi kalau saya dulu, zaman saya dulu ya, itu dulu nih, orang sudah tua biasa ngomongnya dulu. Ya, ke depan. Saya dulu waktu SD, saya sering, zaman dulu kita masih dicubit. Yang sekarang kalau dicubit kan langsung kita dilapor ke polisi, dipukul sama guru. Saya pulang nangis ke mama saya, bukan dibela, ditambah lagi. Waduh, ditambah lagi. Tapi zaman sekarang orang tua kalau anaknya dipukul di sekolah, kalau nggak bawa parang, belum datang ke sekolah. Sampai ada guru yang diketapel tuh, matanya sampai buta hanya karena negur siswanya jangan merokok. Nah, ini respon, ya. Sama kalau kita juga sedang menghadapi kesulitan, masalah. Bagaimana kita merespon masalah itu dengan baik? Nah, coba kita lihat Nehemia, apa respon ketika dia mendengar berita? Apakah dia langsung marah-marah? Ya, apa kerjaan kalian di sana? Kok nggak jaga bangsa kita? Kenapa bangsa kita harus hancur seperti itu? Nah, Nehemia seperti itu.
hal yang bisa kita pelajari untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat hal ayat keempat ya. Respon Nehemia ya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Ini luar biasa ya. Bangsanya sudah hancur, bangsanya sudah dicela, bangsanya sudah diolok-olok, tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak menyalahkan orang. Seringkali kita mencari kambing putih, kambing hitam. Kambing hitam kan orang menyalahkan orang. Coba aja sekarang, lihat. Tapi nggak boleh politik di gereja ya. Ya. Soalnya macam-macam pendukung di sini ya. Kita bicara tentang pemerintahan aja. Pemerintahan mau benar dia lakukan, tetap saja salah. Tetap saja salah. Ya, karena sudah terlanjur nggak suka gitu kan. Ya, sama kalau saya nggak suka sama Glenn. Mau dia bagaimanapun dia lakukan yang baik, pasti selalu yang saya cari jeleknya. Nah, itulah manusia kan. Ya, tapi bukan karena saya menghentikan kita untuk berbuat baik sama orang. Ya. Sama Nehemia, dia salahkan keadaan? Enggak. Dia salahkan orang-orang yang di sana? Enggak. Dia salahkan pemerintah? Enggak. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia menangis. Dia menangis. Dikatakan ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung. Berkabung tanda penyesalan. Penyesalan. Ya. Kalau kita menghadapi suatu masa yang sulit, coba kita belajar menangis di hadapan Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan, berkabung di hadapan Tuhan. Kemudian, ya tidak hanya ketika masalah itu ada. Ya dikatakan beberapa hari. Ya, bukan hanya sehari dia bergumul dengan Tuhan, tapi dikatakan beberapa hari. Kemudian dia berpuasa, dia berdoa di hadirat Tuhan. Ya, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ya. Tuhan yang menolong Nehemia, Tuhan yang sama juga yang akan menolong saudara dan saya. Coba kita lihat akarnya. Akar itu nggak pernah ada dalam bentuk kan. Mau batu kecil, mau batu besar, dia bisa lewati. Dia ada jalan keluar. Jalan buntu bagi akar pohon sampai dia bertemu dengan air. Ya, sama juga kerohanian kita. Ya, masalah itu memang harus ada. Kalau nggak ada masalah kita nggak pernah kenal Tuhan. Kalau nggak ada masalah kita tidak akan pernah kenal Tuhan. Sama bangsa Israel ketika dibawa dari Mesir, senanglah dijanjikan, aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Suatu janji yang luar biasa. Tapi untuk sampai di situ, satu generasi hanya 2 orang yang sampai di situ. Mati semua di padang gurun. Ya. Ketika kita lihat mereka mendapatkan air yang pahit, mereka sudah ngomel-ngomel di situ. Padahal Tuhan sudah sediakan, mungkin tidak jauh lagi perjalanan untuk sampai ke situ. Ya, kadang Tuhan sudah menyediakan berkat buat saudara dan saya, tapi seringkali kita tidak sampai di sana karena kita tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Walaupun bagi kita mungkin itu sesuatu yang tidak baik bagi saya, tapi rancangan Tuhan tidak pernah salah. Seringkali kita nggak lihat rencana Tuhan di awal, nanti di akhir baru kita terkagum-kagum. Luar biasa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun seringkali mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak baik. Ya, tapi Tuhan ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup
Amin. Ya. Selalu yang terbaik. Seringkali kita yang tidak tahan untuk melihat rancangan Tuhan yang Tuhan sedang marah, tidak marah pada keadaan, tapi dia datang kepada Tuhan, menangis, berkabung, berpuasa, berdoa kepada Tuhan. Ya. Mari kita belajar seperti itu. Ketika kita menghadapi tantangan, masalah dalam hidup ini, saya katakan, masalah nggak usah diundang, dia akan datang sendiri. Tapi bagaimana respon kita terhadap masalah itu? Datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber segalanya. Dia yang bisa memberikan jawaban bagi saudara dan saya. Ya. Kalau pikir 40 anak, ya kalau orang nanya, ya bukan bagaimana cara didiknya, gimana cara kasih makannya. Ya. Karena nggak masuk akal, tapi disitulah saya katakan, itulah Tuhan yang saya percaya, Yesus namanya. Ya. Saya tidak pernah takut. Kadang istri saya bilang, beras kita sudah kurang, gak usah khawatir, ini miliknya Tuhan, kita ini hanya suruhannya Tuhan. Kalau Tuhan bilang selesai, udah selesai, ngapain kita pertahankan? Ya. Tapi kalau Tuhan bilang jalan, kita terus jalan. Dan sampai saat ini Tuhan pelihara dengan jalannya Tuhan. Ya. Kalau kita selalu memikirkan cara kita tidak akan pernah sama dengan jalan Tuhan. Ikuti saja caranya Tuhan, dan kita akan terheran-heran bagaimana Tuhan bekerja di sana. Ya, itulah namanya iman, kan? Ya, iman sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kembali, ya mungkin kalau Nehemia juga, bagaimana bisa membangun bangsa Israel kembali, bagaimana bisa membangun tembok kembali, mereka ada di tempat pembuangan. Tapi bagaimana bisa raja, Tuhan lembutkan hatinya raja sehingga disuruh kembali, dikasih surat jalan, dan semua bisa dia lakukan, dia membangun kembali tembok Yerusalem. Ya. Dari yang hancur bisa dibangun kembali. Bukan karena kekuatan Nehemia, tapi karena kekuatan Tuhan yang ada di situ. Ya. Bangga kita punya Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan di situ ayat 5, kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Di dalam kesulitan pun yang sedang dialami bangsanya, Nehemia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi dia tetap memuji Tuhan. Ya. Kalau kita menghadapi masa-masa yang sulit, jangan pernah salahkan Tuhan, tapi tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Hidup ini yang penting kita sehat, kan? Ya. Sehat bisa kita cari uang, ya. Tapi kalau sakit, uangnya harus keluar. Bersyukurlah kita masih bisa jalan, masih bisa melihat, masih bisa datang ibadah, masih bisa menyapa orang lain. Bersyukur. Tapi kalau kita sudah sakit dan tertidur di rumah sakit, maka hari-hari yang jalan ada hitungan, kan? Hitungan. Itu anugerah, itu kekayaan yang luar biasa. Jadi tetap bersyukur. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam keadaan-keadaan di mana kita sulit. Ya, tapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan. Seperti Nehemia, walaupun bangsanya dalam keadaan hancur, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya dikatakan juga di ayat 6. Ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga
aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ya. Jadi dalam keadaan sulit pun dia tetap memuji Tuhan dan juga tetap mengaku bahwa ini terjadi akibat kesalahan bangsa kami, akibat kesalahan saya, dan akibat kesalahan keluarga saya. Ya. Dia sadar bahwa bangsanya mengalami kehancuran karena mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan, mengaku dosanya, mengaku kesalahannya. Ya. Yang saya katakan tadi, kita bisa saja mengalami hal-hal yang sulit karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bisa juga karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Ayub. Dikatakan dia orang yang paling saleh, tapi kenapa dia bisa menghadapi seperti itu? Karena Tuhan sedang bekerja lewat penderitaan yang dia alami. Ya. Saya katakan ke anak-anak, besok kamu curi pisangnya tetangga, baru kamu bilang puji Tuhan, kamu dipukul, baru bilang saya sedang menanggung penderitaan dari Tuhan. Ini bagian kami. Ya jangan, bukan gitu. Ya bukan itu ya. Ya kita korupsi baru kita di penjara, saya sedang menanggung ini Tuhan sedang izinkan. Bukan itu ya. Nah jadi kembali ke sini. Jadi Nehemia mengaku dosa-dosa bangsanya. Sama kita bagian dari Indonesia, pernah nggak kita mengaku dosa bangsa kita? Ya. Pernah nggak kita mengaku bahwa ini bagian juga dari kesalahan kita sehingga bangsa ini? Makanya 5 tahun ke depan pilihlah pemimpin yang amanah. Kampanye lagi ya. Ya. Jadi pilih pemimpin yang baik ya. Nah, jadi kembali ke sini ya. Jadi itu juga karena kesalahan Nehemia. Dia mengaku sama Tuhan. Ya. Jadi ketika dia menghadapi responnya begitu baik ya. Dia menangis, dia berkabung, dia tetap memuji Tuhan, dia mengaku kesalahannya, mengaku tidak hanya kesalahan bangsanya tapi juga kesalahan dia dan keluarganya. Ya. Tanpa ada pengakuan tidak pernah ada pemulihan. Ya. Tanpa ada pengakuan tidak ada pemulihan dan tidak ada pengampunan di sana. Kalau kita lihat inti dari kekristenan itu semua apa yang disampaikan mulai dari Yesus sampai pendeta sekarang, harusnya inti berita itu adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Ini yang harus kita sampaikan. Kemudian di ayat 8 di situ dikatakan Nehemia ingat kembali akan firman Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Ya, back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Karena disitulah standar hidup kita. Ya. Sekarang muncul banyak pengajaran-pengajaran. Ya, hati-hati. Kembali standar kita adalah kitab firman Tuhan. Kalau ada orang datang katakan saya sudah pernah turun surga, lihat kembali ke Alkitab. Apakah Alkitab mengatakan seperti itu? Ya. Kalau ada katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya adalah manusia, kembali lihat di Alkitab apa yang Alkitab katakan. Karena itulah standar hidup kita orang percaya. Ya. Masa yang sulit akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Jangan kita tergiring ke sana karena kita akan binasa di sana. Kembali kepada firman Tuhan. Jangan hanya pakai logika kita, tapi andalkan Tuhan di dalam menafsir Alkitab. Ya, ya. Jadi di sini Nehemia kembali. Ya, ayo kita kembali kepada ingat firman Tuhan. Ya. Kita jadi seperti ini karena kita tidak setia. Ayo kita setia kembali. Ya. Dikatakan, saya coba tanamkan ke anak-anak binaan saya. Kamu baca firman Tuhan tiap hari. Kamu lihat keadaanmu 5 tahun ke depan, apakah masih seperti sekarang? Pasti berubah. Ya. Kamu berdoa 2 jam saja tiap hari, pasti hidupmu 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti akan berubah. Tapi kalau kamu nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, bagaimana kamu bisa berubah? Ya. Yang mengubahkan kita adalah Tuhan. Lah, gimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Dari baca Alkitab itulah kita bisa diubahkan
oleh Tuhan. Ya, semakin saya baca kitab, semakin saya sadar saya tidak ada apa-apanya. Semakin kita baca firman Tuhan, kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Sekuat apapun kita, sebanyak apapun uang kita, Tuhan tetap kita butuhkan. Sederhana. Kita mau kaya, mau banyak deposito juga, Tuhan kasih satu sakit saja, sakit gula, ya, atau cuci darah, habis juga, ya, habis juga. Ya. Tapi kalau Tuhan kasih kita sehat, bersyukurlah sama Tuhan. Ya. Kembali kepada Alkitab, baca firman Tuhan, ya, jadikan gaya hidup kita itu membaca firman Tuhan. Di anak-anak saya suruh baca 5 pasal setiap hari. Kalau kau nggak baca 5 pasal, saya nggak kasih makan. Ya. Akhirnya, tapi saya bilang jangan karena mau makan kamu baca Alkitab. Tapi baca saja, lama-lama kamu akan disadarkan kan kita sedang baca Alkitab, kita sedang berbicara dengan Tuhan kan. Baca Alkitab beda ketika kita baca buku, baca koran dan lain sebagainya, baca di berita di handphone. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan di situ kita diubahkan. Mungkin kita dulu merasa hebat, tapi setelah baca Alkitab, oh ya, saya di hadapan Tuhan kecil, tidak ada apa-apanya. Ya. Dan dikatakan di ayat terakhir di situ, ayat 8 dan 9, coba kita baca ayat 8 dan 9. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Dan itu terjadi. Apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada Israel, dan mereka tidak setia, dan itulah mereka diceraikan. Ya, masuk ke dalam masa yang sulit. Ya, firman ini masih sama untuk kita juga. Kalau kita nggak setia di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuang kita ke masa yang sukar, masa yang sulit. Ya. Kita bisa saja masuk di sana, tapi jangan lama-lama di sana. Sadar, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, berkat itu tidak hanya bicara tentang harta. Berkat itu kita punya talenta, kita bisa bantu orang. Ya. Saya dulu waktu masih kuliah di Bandung, saya sering ke tempat orang-orang tunanetra itu ya, membacakan mereka karena mereka nggak lihat kan. Jadi kita baca itu senang mereka dibacakan. Kadang ke panti jompo dengar cerita, kita hanya pasang telinga kita karena opa-oma di situ yang saya katakan kadang masih umur 50-60 sudah di panti jompo. Mungkin karena ada anaknya yang dokter, anaknya jadi semua anaknya, tapi dia di panti jompo. Kita hanya jadi pendengar. Anak aku membuang saya ke sini. Oh, udah mulai nangis. Habis itu kita doakan. Ternyata di dunia ini banyak orang yang kesepian. Ya. Siapa yang harus menolong mereka? Kitalah agen-agennya Tuhan yang akan membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Belajar dari Nehemia, kembali kepada firman Tuhan dan bertobat. Mungkin kita pernah masuk di masa yang sulit, atau mungkin kita sedang ada di masa yang sulit. Ingat bagaimana kita merespon masa-masa itu. Seperti Nehemia merespon kondisi bangsanya, dia menangis, mengadu sama Tuhan. Dia berkabung, dia berpuasa, dia berdoa, dan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tapi dia tetap memuji Tuhan dalam keadaan sulit. Dan dia mengajak bangsanya untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan. Kalau kita lihat endingnya di situ, tembok itu bisa selesai dibangun kembali. Dan Tuhan, bahkan bait Allah bisa dibangun kembali dan Tuhan ada di situ. Ya, sama dengan kita. Tuhan akan membawa kita, mengangkat kita kembali, dan kita akan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian lagi tadi, yang pujian terakhir.